akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan aspek hukum pada produk informatika. Yuk kita simak sama. Aspek ekonomi dalam produk informatika. Apa itu aspek ekonomi? Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang kita manfaatkan untuk ilmu informatika yang bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kegunaan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangannya tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu aspek hukum pada produk informatika. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan pada produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberikan perihal izin, hak-hak, setiap pembatasan, atau suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Sementara itu, ada sejumlah jenis lisensi hukum pada produk informatika. Yuk kita lihat sama-sama. 1. Lisensi komersial. Mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah pembayaran, tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya, seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. 2. Lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain atau jika ingin memperolehnya harus lewat sumber pertama. 3. Lisensi umum. Berbeda dari dua lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. Keempat, lisensi domain publik. Pada lisensi ini, membuat produk memang sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut.